Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini, dalam kesempatan baik ini, ya, ini adalah konten lanjutan dari konten sebelumnya, ya, yang dimana kami pernah menyampaikan bahwa kami memiliki panel surya, tetapi tidak memiliki tabungnya, gitu ya. Yang dimana kami berusaha untuk memodif tabung water heater listrik sebagai media atau tempat penampungan air panas yang dihasilkan dari panel surya atau panel kolektor tersebut, gitu ya. Oke, di sini ada beberapa cara, ya, sudah kami terapkan, gitu ya, dengan gambaran-gambaran seperti ini, ya, yang dimana walaupun ini berbentuk gambaran, tetapi realnya kami sudah berusaha untuk mencoba disesuaikan dengan gambaran ini. Jadi pengertiannya gini, kami mempraktekkan secara real, gitu, lalu kami buatkan gambarannya seperti ini, gitu ya. Nah, dengan gambaran yang pertama ini, ya, sudah kami buatkan, gitu ya, tetapi hasilnya ternyata nihil, ya. Jadi air yang udah begitu panas di dalam panel kolektor tersebut, dia tidak mau merambat, tidak mau masuk ke dalam tabung tersebut, gitu ya. Nah, tetapi kan pada dasarnya kalau tabung aslinya, gitu, tabung asli dari panel surya tersebut, gitu ya, air itu akan merambat, ya, terkumpul di dalam tabung itu secara alami. Nah, tetapi begitu dimodif dengan mempergunakan tabung yang bekas water heater listrik, ya, ternyata tidak mau, ya. Lagi pula ini penampatannya, gambaran yang pertama ini, ya, gambaran ini kami penyimpanan tabungnya itu lebih rendah daripada panel. Oke, mungkin feeling kami, ya, siapa tahu karena realnya juga itu tabung itu lebih tinggi daripada panelnya, maka kami membuatkan juga, gitu ya. Tetapi semua cara, ya, sesuai dengan gambaran-gambaran yang kami tampilkan ini, ya, semuanya tidak membuahkan hasil, gitu ya. Di sini berbagai macam gambaran kami sampaikan itu dari hasil realnya, lalu kami buatkan gambaran, tetapi ternyata hasilnya nihil, gitu ya. Jadi tidak secara alami, gitu ya, tidak mau air yang sudah panel di surya itu tidak mau mengisi atau bercampur merambat ke dalam tabung tersebut, bercampur dengan air yang suhunya lebih rendah, gitu, tidak mau, gitu ya. Dengan dimodif seperti ini, dengan mempergunakan tabung bekas water heater listrik, gitu ya. Pada dasarnya, ya, ini kami tampilkan gambaran realnya, ya, setiap solahat itu kan, atau water heater tenaga surya apapun itu mereknya, ya, yang dimana dia punya tabung realnya itu memiliki tiga saluran, ya, ke dalam tabungnya itu, ya. Tentu di situ ada sistem sirkulasi antara panel ke tabung, gitu ya, seperti gambaran ini. Berbagai macam sirkulasinya atau pemasangannya, ya, ada yang sebelah kiri pipa atau air yang masuknya, ada juga yang sebelah kanan, gitu ya, tapi sistemnya sama lah, gitu ya. Oke, tetapi dari semua tampilan dari gambaran yang sudah kami praktekkan juga, gitu, secara realnya, kami memiliki cara yang ternyata alhamdulillah berhasil. Si air yang dipanaskan di panel surya oleh tenaga surya tersebut yang begitu panas, ya, karena kami juga pernah mencoba tanpa dimasukkan dulu ke tabung, gitu ya, kami buka 30 menit dipanaskan, gitu, di atap itu, ya, ternyata airnya itu sangat panas sekali sehingga keluar seperti asap itu saking panasnya, ya. Nah, di sini kami memiliki cara, ya, supaya air itu tetap bisa terkumpul, terdiam di dalam tabung bekas water heater listrik. Maka dari itu kami membuatkan atau memiliki ide atau cara lain, gitu ya, supaya si air itu tetap bisa tertampung di dalam penampungan yang dimodif itu, gitu ya. Nah, jadi gambaran saya inilah gambaran yang berhasil, ya, mengambil air yang sudah dipanaskan di panel surya dan mau masuk ke dalam tabung yang sudah disediakan, gitu ya. Yaitu kami membuatkannya seperti gambaran C ini, ya, yang dimana kami memerlukan satu alat bantuan lagi, ya, yang dikerjakan secara otomatis, yaitu pompa pengisap, ngisap dan dorong. Nah, inilah dengan tambahan pompa tersebut, ya, jadi sistem kerjanya itu air yang sudah ada di panel surya, ya, dan di tabung ini juga emang sudah ada airnya, tetapi suhunya masih rendah, masih normal, gitu ya. Kami isap pakai pompa, otomatis air yang panas di dalam panel tersebut akan tertarik dan masuk ke dalam tabung. Sementara di dalam tabung tersebut yang suhunya masih rendah akan
keluar, keisap sama pompa tersebut dan balik lagi ke panel untuk dipanaskan. Seperti itulah sirkulasinya ya, yang kami nyatakan alhamdulillah ini sudah kami rasakan manfaatnya dari pemanas air tenaga surya dengan memodif tabungnya dari bekas water heater listrik. Jadi sistemnya itu ya seperti itulah ya. Air panas dalam surya dalam panel, karena tabung itu diisep sama pompa, otomatis air itu berjalan masuk bercampur dengan air yang suhunya lebih rendah di dalam kedua tabung tersebut. Lalu dari air yang masih suhu rendah itu ketarik sama pompa dan masuk lagi ke panel surya untuk dipanaskan. Nah, untuk sistem kerja pompanya tersebut berapa lama? Jadi, kami perhatikan ya, dengan memanaskan air di dalam panel surya tersebut gitu ya, dengan cuaca yang cerah gitu ya, 30 menit itu sudah cukup panas. Jadi pompa ini kami mempergunakan timer ya, yang dimana kami setting ya, pompa tersebut berhenti atau off itu 30 menit, berarti sedang memanaskan air di panel surya selama 30 menit. Setelah 30 menit, maka pompa tersebut akan hidup mengambil air yang panas di panel surya untuk dimasukkan ke dalam tabung. Itu cukup dengan 1 menit. Setelah 1 menit, pompa tersebut berhenti lagi, dan tentu 30 menit kemudiannya lagi tuh si pompanya itu pasti berhenti ya, karena air sedang dipanaskan di panel surya. Begitu aja seterusnya. Pompa mati 30 menit karena sedang memanaskan air di dalam panel surya. Pompa hidup 1 menit karena air yang sudah panas di panel surya diambil sama pompa tersebut, dimasukkan ke dalam tabung, disimpan ke dalam tabung. Begitu saja seterusnya gitu ya. Nah, dari gambaran saya ini ya, kami infokan pas kebetulan di daerah kami ini ya, cuacanya itu ya kami perhatikan dari mulai teriknya matahari itu sekitar jam 9. Terus kira-kira jam 12 atau jam 1-an itu udah mulai mendung ya, udah mau tanda-tanda mau hujan. Jadi paling enggak kami hanya bisa menyetingnya setengah hari gitu ya. Setengah hari kami settingnya hanya cukup setengah hari aja, karena percuma nanti kalau semuanya disetting sampai sore gitu ternyata mendung atau hujan, sayang air yang sudah ada di dalam tabung itu berbalik lagi ke panel surya, padahal di panel itu airnya sudah dingin. Jadi sayang gitu ya. Jadi kami manfaatkan atau kami settingnya setengah hari aja kurang lebih gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami gitu ya. Maka dari itu kami tidak buru-buru upload video ini, kami pantau dulu, siapa tahu ada jeda waktu panasnya itu lebih dari tengah hari, dan ternyata alhamdulillah ada gitu ya. Suatu hari ada yang pernah sampai kisaran jam 2-an lebih lah gitu ya, sampai jam 2-an lebih, maka dapat suhunya juga di dalam tabung itu cukup lumayan panas gitu suhunya yang tersimpan ya. Oke, untuk Anda yang mau mengetahui berapa suhu yang didapat setengah hari atau suhu yang didapat selama sampai jam 2, hampir jam 3-an itu ada di video ini. Silahkan simak saja sampai tuntas. Ini adalah sistem keberhasilan kami menyimpan air atau pemanas air mengandalkan tenaga surya yang kami tampung airnya tersebut bukan di tabung grill atau aslinya, tetapi memodif dari tabung water heater bekas listrik. Lalu bagaimana kalau seandainya suatu saat tidak ada hujan gitu ya, tidak ada panas, mendung aja dari pagi? Kami membackupnya dengan mempergunakan water heater listrik, karena emang kami sebelum memasang panel surya ini emang mempergunakan water heater gas ya, bukan listrik ya, water heater gas. Jadi untuk nge-backupnya ya, kalau seandainya dari pagi mendung terus tidak ada matahari gitu, otomatis surya atau panel surya tersebut tidak bekerja untuk memanaskan air, maka kami membackupnya dengan water heater gas. Dan water heater gas tersebut emang sudah kami pergunakan sebelum mempergunakan panel surya ini gitu ya. Tetapi karena kami memiliki panel surya, tidak ada salahnya kami manfaatkan untuk menghemat gas gitu ya. Oke, silakan simak real penyambungan sistem kerjanya dari water heater tenaga surya yang tabungnya kami modif dari water heater listrik. Seperti inilah susunan dari tabungnya ya, instalasi ke panel surya tersebut ya, dengan rangkaian tambahan pompa ya. Ini adalah pipa yang dari panel surya ya, masuk ke tabung yang berbentuk silinder. Kita anggap tabung yang pertama ya, ini masuk, lalu keluar lagi masuk ke tabung yang kedua. Dan dari tabung yang kedua berbentuk persegi ini pipa untuk pemakaian distribusi ya. Dan ini fleksibel yang menuju ke pompa penghisap. Dan dari pompa kembali lagi ke panel surya gitu ya. Nah, di sini juga kami memberikan tambahan untuk mempermudah pemantauan ya. Dari kedua tabung bekas water heater listrik ini
kita manfaatkan sebagai penampung air panas dari panel surya. Ini adalah untuk mendeteksi, melihat berapa suhu yang didapat, termometer. Dan ini adalah selang kecil ini untuk safety, untuk pengaman kalau seandainya tabung tersebut melebihi kapasitas tekanan, ya nanti keluar air secara otomatis dan mati hidup air dari dari selang tersebut secara otomatis. Ini juga kami memberikan tambahan untuk sekedar kontrol aja keran-keran di sini. Ini juga dari pompa juga kami memberikan tambahan untuk kontrol saja ya. Oke, di timer sini menunjukkan jam 8 kurang sedikit lagi ya, cuman kurang beberapa detik. Ini hidupnya pompa yang pertama, yaitu kami setting jam 9 ya. Nah, ini udah hidup jam 9 dan air yang sudah mulai panas di panel tersebut sudah mulai dihisap dan siap masuk ke dalam tabung tersebut gitu ya. Tapi untuk off-nya 1 menit tersebut tidak bisa kami shot karena tadi kami sempat tinggal dulu, ternyata pompa tersebut sudah berhenti karena sudah 1 menit gitu ya. Tetapi kami bisa memantau yang berikutnya itu ya, pas kebetulan di hari apa ini, hari ini tuh mendapatkan cuaca yang cukup cerah hingga jam 12.30 ya. Dan setelah itu mulai redup gitu ya. Tetapi tidak masalah, yang penting kita tahu ada trik juga beberapa saat gitu ya. Ini suhu yang didapat ya setelah tahap yang pertama ini emang masih dingin ya. Tidak begitu panas gitu ya, jam 9 itu ya. Jam 9.30, jam 10-an ya. Ini mulai proses lagi memanaskan, dan tadi yang pertama ini baru ada peningkatan suhu 2,5 derajat dari 30 derajat ya setelah pemakaian kemarin gitu ya. Oke, untuk yang berikutnya ya, di siang harinya ya kami pantau itu di siang harinya ini kedapatan 41,5 derajat, itu hanya sampai jam 12.30 ya. Karena kami lihat jam 12.30 ini udah mulai mendung, sinar mataharinya sudah mulai tersembunyi ya gitu karena udah mau hujan ya. Maka dari itu suhu yang didapatnya tengah hari tersebut hanya 41,5 derajat. Tetapi dengan 40,15 derajat itu sudah dipastikan kulit kita tidak akan kuat dengan secara langsung 41,5 derajat. Perlu dicampur. Terkecuali kalau seumpamanya suhunya sudah menurun karena dipergunakan hingga 36, 37 itu udah tanpa dicampur pun sudah bisa gitu ya. Nah, ini dan nanti di sini juga kami dapat memantau lagi ya kedapatan hingga 45 derajat. 45,8 derajat ini hampir 46 ini di kemudian harinya ya. Maka dari itu kami setelah tayang video pertama itu tidak buru-buru menampilkan video ini yang berikutnya gitu, karena kami ingin mengetahui siapa tahu ada terik matahari yang cukup lama gitu ya. Ternyata di sini kami kedapatan hingga hampir jam 2 ya. Ini hampir jam 2 dapat 45,8 derajat ya. Dan ini cukup panas sekali ini di sini ya. 40,8 derajat hampir 46 itu hingga jam 13 ya, 13.45 berarti hampir jam 2-an ya, mendapatkan suhu air di dalam tabung tersebut 45,8 derajat hampir 4,46an ya. Itu sangat panas sekali ya. Perlu dicampur nantinya saat mempergunakan keran mixer. Dan emang ya kami juga emang ada keran mixer gitu untuk mencampurnya gitu ya. Oke, itu saja ya yang bisa kami share, kami bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada salah-salah dalam proses perakitan ya. Siapa tahu ternyata ada yang lebih mudah lagi mungkin dari teman-teman ahli water heater tenaga surya untuk bisa dimodif mempergunakan tabung dari water heater listrik ya. Tetapi inilah kemampuan kami gitu ya, dari beberapa eksperimen yang kami tampilkan, walaupun hanya sekedar gambar-gambar tetapi realnya sudah kami lakukan, dan ini adalah yang eksperimen yang terakhir. Dan alhamdulillah dengan berkat bantuan satu pompa yang hanya kapasitas 100 watt itu pun hanya 1 menit hidupnya gitu ya. Jadi kita bisa hitungkan lah kalau seumpamanya sampai jam 2 itu paling berapa kali hidup itu pompa gitu ya, karena jedanya 30 menit gitu ya, tinggal sangat hemat lah kalau menurut kami gitu ya. Ya lumayan lah daripada kesehariannya selalu mempergunakan water heater gas. Kalau water heater gas kita backup aja kalau seandainya sama sekali tidak ada sinar matahari atau suasana di luar mendung gitu ya, atau hujan gitu ya. Oke, itu saja, terima kasih, semoga sedikitnya ada manfaat. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga
Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.